dari SMA, Bu Indah dari SMP, Bu Yuvita dari SD, Bu Lili dari TK. Kami siap berkarya. Bu Lili Orangnya manis, Bu Pipit orangnya cantik, Bu Indah orangnya centil, Bu Titi imut sekali. demonstrasi coaching, kami juaranya. Yes, yes, yes. Luar biasa. Berikut adalah video pelaksanaan coaching yang kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan mempelajari tentang coaching di modul 2.3. Saya Titik Purnamasari dari SMA Darul Uloom 6 Borno, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Saya sebagai pengamat. Perkenalkan teman saya, monggo. Saya Yuvita Nur Arofah dari SDN Saturejo 2 Borno. Saya sebagai coaching di sini. Perkenalkan, saya Lili dari TK Dharma Wanita Saturejo sebagai coaching. Perkenalkan, nama saya Indah Fitriana dari SMP Darussalam Borno. Saya sebagai pengamat. Mari kita mulai di sesi yang pertama, yaitu di sini saya berdiri sebagai coaching. Monggo. Selamat siang Bu Pipit. Selamat siang Bu Lili. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Pipit, saya ini lagi ada masalah Bu. Kemarin itu tahu nggak waktu ada pengawas datang ke sini itu? Oh, yang Bu Fatimah? Iya betul. Kenapa? Saya itu tadi itu dapat teguran dari ibu kepala sekolah. Teguran bagaimana? Ini ibu tahu kan kemarin ada ibu pengawas ke sini. Iya Bu, kalau ada apa? Ibu itu kalau ngajar medianya kurang, seperti itu Ibu. Oh, media pembelajarannya jenengan kurang. Iya. Terus kira-kira jenengan ditegur seperti itu? Ya saya kan harus introspeksi diri Bu. Memang benar Bu, kalau saya merasakan dari diri saya sendiri, memang media saya kurang gitu. Kok bisa? Apa sebelumnya sebelum pembelajaran dokter jenengan persiapkan dulu media pembelajarannya? Ya sudah, tapi cuma seadanya kan, misalnya nggak kurang sesuai tema lah seperti itu. Oh begitu. Kalau memang seperti itu, jenengan dapat teguran dari pengawas, terus ditegur sama kepala sekolah, katanya media pembelajarannya kurang. Kira-kira jenengan punya bayangan untuk memberikan media pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan tema jenengan tadi? Iya, saya itu pengennya itu walaupun medianya itu tidak konkret, setidaknya kan saya bisa mencari media yang lain tapi nyambung dengan tema hari itu. Memang temanya itu tentang apa? Tadi itu saya ngajarnya itu tentang tema kendaraan itu. Terus media pembelajaran jenengan? Saya cuma membuat gambar-gambar di papan tulis. Oh, berarti tidak ada media konkretnya. Enggak ada Bu. Cuma berupa gambar. Iya. Seharusnya kan saya misalnya sepeda kan saya juga harus bawa. Oh ini sepeda. Miniatur lah, iya, minimal. Iya begitu. Terus kira-kira dari pengawas itu ada solusinya, dikasih solusi nggak? Maksudnya dari pengawasnya apa hanya ditegur saja tanpa diberi solusi atau bagaimana? Iya, negornya itu bukan langsung lewat ke saya Bu, tapi lewat kepala sekolah. Saya kan dipanggil kepala sekolah, diberitahu, oh iya Bu, besok saya akan membuat media yang lebih bagus dan walaupun kalau tidak konkret ya miniatur lah, saya seperti itu Bu. Oh begitu. Iya. Hanya media pembelajaran saja yang ditegur, profesi. Ada masalah yang lain? Iya juga penilaian juga sih Bu, kan nyambung Bu. Berarti penilaiannya kurang lengkap. Iyalah kurang lengkap Bu, cuma saya penilaiannya kan cuma pakai hasil karya dan unjuk kerja. Gitu. Seharusnya kan kita mulai dari observasi dulu. Iya, baru ada penilaian sikap, penilaian keterampilan seperti itu. Jadi saya itu masih kurang. Oh begitu. Ya memang seharusnya kalau penilaian itu kan harus ada rubrik penilaiannya apa, bentuk penilaiannya seperti apa.
Kan kalau kita memakai temanya apa, terus media pembelajarannya apa, kan harusnya korelasinya kan dengan penilaian. Jadi kan harus berkesinambungan, harus cocok kan harusan. Nah, kalau memang media pembelajarannya kurang, otomatis penilaian jenengan kan juga tetap tidak lengkap, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran awalnya juga. Iya Bu, itu makanya itu saya sedih Bu. Saya kok ditegur begitu Bu. Ya jangan sedih. Solusi kedepannya menurut jenengan apa? Berarti kan saya harus memperbaiki rencana pembelajaran saya, mulai dari persiapan saya datang ya Bu ya, mulai dari RPPH, penilaian, media harus komplit Bu. Memang benar. Pertama yang dibuat acuan untuk pembelajaran supaya berhasil sesuai dengan tujuannya, itu kan pertama kita buat RPP dulu. Ya, RPP itu di situ kan diisi pembelajarannya mulai dari tujuannya apa, terus kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa, terus langkah-langkah pembelajarannya apa. Di situ kalau temanya seperti kendaraan, otomatis media pembelajarannya kan harus ada miniatur atau contoh kendaraan darat, contoh kendaraan laut, contoh kendaraan udara. Meskipun tidak asli tapi paling tidak miniatur harus kita sediakan agar anak-anak itu tahu secara konkret kan gitu. Memang benar, jenengan sudah tahu permasalahannya, dari situ ke depan jenengan mau memperbaiki itu. Dari situ media pembelajaran yang tidak lengkap, tidak konkret, otomatis mempengaruhi penilaian kita, ya kan? Rubrik penilaiannya kan tidak sesuai. Seharusnya kan ada rubrik penilaian kalau dari pembelajaran diferensiasi kan ada produknya, ada kontennya, ada prosesnya, dan itu kan harus sudah tercakup dalam RPP kan begitu. Mungkin jenengan belum lengkap seperti itu. Ya belum sih Bu, masih kurang. Makanya ibu pengawas menegur saya, tidak langsung lewat saya sih Bu, lewat kepala sekolah. Berarti kan saya masih punya tanggung jawab untuk memperbaiki itu Bu, untuk ke depan saya biar saya itu lebih bagus gitu Bu. Benar. Dari situ dari jenengan identifikasi masalah nggak? Ya. Dengan sudah ketemu masalahnya ini. Terus tindak lanjutnya, saya itu ingin membuat pembelajaran itu yang semenarik mungkin biar anak-anak itu tidak bosan Bu dengan pembelajaran yang itu. Kalau saya melihat memang saya salah Bu, kalau saya medianya nggak ada, anak-anak kan ramai begitu. Maka dari itu saya ingin membuat pembelajaran itu yang komplit, dimulai dari rencana pekerjaan mingguan, dari mingguan ke harian, dari harian ke penilaian, jadi sampai nanti hasil akhirnya itu ada seperti itu Bu. Oh berarti itu istilahnya kan masuk ke rencana aksi jenengan setelah jenengan disupervisi, jenengan diidentifikasi masalahnya, ketemu kan identifikasi masalahnya. Oh ternyata RPP saya kurang lengkap, oh ternyata media pembelajaran saya kurang pas, tidak sesuai dengan tema yang saya lakukan. Akhirnya rubrik penilaian saya juga selendro, istilahnya kan begitu nggih. Kemudian jenengan membuat rencana kembali untuk rencana aksinya jenengan ke depan. Saya harus seperti ini, memperbaiki RPP saya, menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan tema, minimal ada media pembelajaran konkret yang bisa dibuat bayangan anak didik kan seperti itu. Nanti rubrik penilaian dan laporan penilaiannya pun bisa sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, ada penilaian produk, ada penilaian proses, ada penilaian kontennya juga kan seperti itu nggih. Nah, itu aksi nyata jenengan, aksi rencana ke depannya jenengan seperti itu. Itu bisa dibuat komitmen jenengan ke depan nggak dalam pembelajarannya? Ya Bu, saya sangat sekali berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan saya yang saya lakukan hari ini kan Bu. Saya ke depan kan harus lebih bagus gitu. Harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Misalkan hari Senin berarti hari Sabtu kan saya sudah harus membuat perencanaan Bu. Sebelum saya ngajar berarti kan perencanaan sudah harus ada di meja saya. Iya, betul sekali itu. Berarti misalkan memang ya benar, hari Senin jenengan melakukan pembelajaran, otomatis Sabtu sudah ada di meja kepala sekolah untuk ditandatangani
siap nggak pembelajaran saya kan seperti itu sistemnya. Iya, Jadi itu sudah bisa menjadi komitmen jenengan untuk pembelajaran ke depan supaya jadi lebih baik begitu nggih. iya Bu, iya. Dari situ kira-kira masih ada kendala apa begitu? Enggak Bu, saya kira cuma itu kendala saya Bu. Kalau sudah begini kan saya bisa cerita ke Ibu. Sudah plong Bu, jadi iya saya tuh nggak bisa tidur Bu. Gara-gara ditegur pengawas seperti itu. Iya, lewat kepala sekolah kan saya duduk. Berarti cara etos kerja saya salah. Berarti kan harus saya memperbaiki diri Bu. Ya, memang kalau kita tidak diobservasi dari pengawas, kita juga tidak tahu kesalahan kita memang. Yang penting kan kita sekarang sudah tahu tujuan tujuan kita di sini apa, dengan sudah mengutarakan masalah yang jenengan, sudah mengidentifikasi masalah itu juga, dan jenengan sudah ketemu masalahnya apa. Kemudian jenengan juga sudah menyusun rencana aksi nyatanya jenengan untuk ke depan saya harus seperti ini. Saya harus menyusun RPP lebih bagus lagi, menyediakan media pembelajaran lebih konkret lagi yang seperti itu. Dan jenengan juga sudah berkomitmen dan tanggung jawab itu harus saya laksanakan sesuai dengan rencana yang sudah saya buat, kan seperti itu. Iya Bu. Ada yang mungkin masih ada unek-unek lagi? Enggak lah Bu, saya kira sudah cukup. Ini kan sudah siang ya Bu ya. Sudah waktunya anak-anak untuk pulang. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu ya. Oh, oke. Ya Bu, terima kasih Ibu sudah mau mengeluarkan unek-uneknya sama saya, sudah mau sharing sama saya. Ya ke depan kita perbaiki bareng-bareng, mana yang kekurangannya, mana yang kelebihannya bisa kita buat pelajaran bareng-bareng seperti itu. Mungkin hanya itu Bu yang mau disampaikan. Iya Bu, cuma itu. Terima kasih ya Bu, Ibu Iya. sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama. Lain kali jangan kapok ya Bu ya. Tidak, saya tidak kapok. Terima kasih Bu Lili. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Salam guru hebat, guru yang selalu menginspirasi.